box. Nah, di situ PMT lokal itu ada telur puyuhnya. Oh Nah, iya. ada telur puyuhnya karena dikembalikan terus sampai siang pemikiran saya ya, aduh ini paling ya wis nanti basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Japanan. Nah, kita bertemu lagi di podcast saja, podcast kesehatan sahabat Japanan. Salam sehat dan salam germas untuk kita semua. Nah, kita sudah lama ya tidak bertemu di podcast saja. Saya mau tanya dulu kepada sahabat Japanan. Episode sebelumnya di podcast saja membahas tentang apa? Oke, benar sekali. Episode sebelumnya yaitu kita membahas tentang kolaborasi antar lintas sektor yang dihadiri oleh Camat Mojowarno. Nah, episode kali ini yaitu episode 4 akan membahas tentang masalah stunting. Nah, sebelum kita membahas masalah stunting, saya mau tanya dulu kepada sahabat Japanan. Menurut sahabat Japanan, kita sudah tidak awam lagi ya terkait masalah stunting. Pasti kita sudah pernah mendengar terkait masalah stunting di sekitar kita. Ada anak kita, tetangga kita, ataupun di saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang masalah stunting. Nah, maka dari itu, hari ini tema di podcast saja yaitu apakah kejadian stunting berpengaruh terhadap orang tua, yaitu orang tua merasa gagal karena anak menderita stunting. Nah, kita akan membicarakan masalah stunting, nggak afdol kalau kita tidak mengundang yang ahli di bidang gizi di Puskesmas Japanan, yaitu siapa? Nah, penasaran semuanya kan pasti sahabat Japanan. Kita undang di podcast saja yaitu podcast kesehatan sahabat Japanan, Bapak Hansen. Selamat datang Bapak Hansen. Selamat datang, selamat pagi. Oke, tadi sahabat Japanan sudah bisik-bisik ke saya, katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi supaya sahabat Japanan ini lebih sayang lagi kepada Pak Hansen, monggo bisa memperkenalkan diri. Nama saya Hansen Nova, lahir di bulan November tahun 1882. Ini mulai sekolah juga apa gimana ini? Boleh, ya. Okay. SMP-nya tepatnya di SMP Negeri 1 Mojo Agung. Kalau SMA-nya di SMA 3 Jombang ya, semoga. Terus kebetulan waktu kuliahnya saya kuliah di Poltekkes Negeri Malang jurusan gizi. Oke. Mungkin sahabat Japan ini kepo hobi dari Bapak Hansen. Nah, ini hobinya apa, Pak? Nah, ini sebenarnya saya dari kecil itu sebenarnya hobinya renang memang ya. Oh, renang. Renang. Ada beberapa maksudnya itu insiden kenapa kok akhirnya saya dulu karena memang atlet renang ya? Bukan, renang bukanlah. Saya kira atlet renang, Pak. Enggak. Sahabat Japanan, tadi kita sudah mendengarkan terkait hobi dari Bapak Hansen ini ya. Hobinya berenang, guys. Nah, itu. Nah, selanjutnya dari pengalaman Bapak Hansen. Nah, ini pengalaman tadi kan sudah kita dengar kalau Bapak Hansen ini lulusan dari gizi. Nah, itu. Pengalaman Bapak di bidang gizi ini dimulai dari mana dan sampai di Japanan ini tahun berapa? Sampai di Japanan ini alhamdulillah tahun 2024 ya, April 2024. Saya lulusnya tahun 2003, setelah itu 2 tahun tetap di Malang karena mengikuti semacam riset dari Bogasari yang kebetulan itu dosen saya yang melakukan penelitian. Terus menjadi enumerator saat itu. Setelah itu hijrah ke Surabaya di suatu perusahaan, kalau tidak salah itu perusahaan Untung Bersama Sejahtera ya. Sempat di sana juga 2 tahun.
Setelah itu ya karena gimana ya, karena orang tua di rumah juga menginginkan anaknya balik kampung. Akhirnya ya gimana lagi, akhirnya pulang ke rumah tahun 2008 di Puskesmas Sumombito. Di Puskesmas Sumombito sampai 2008 pertengahan, mulai awal masuk perkenalan, magang, habis itu terus 2009 awal Januari dibuat kontrak dari Puskesmas ya, dibuat sampai 2023. 2023 itu. Berarti sudah 15 tahun ya Pak ya? Di Sumombito sekitaran segitu ya Pak G. Ya, oke, sahabat Japanan. Dari pengalaman Bapak Hansen tadi, yaitu di tahun 2024 ya Pak ya, di tahun ini Bapak Hansen alhamdulillahnya diamanahkan menjadi ahli gizi di Puskesmas Japanan. Sampai sekarang dan sampai nanti-nanti ya Pak ya. Amin. Oke. Nah Pak, tadi kan kita sudah membicarakan terkait pengalaman Bapak Hansen. Nah, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan. Nah itu pengalaman apa? Monggo bisa diceritakan ke sahabat Japanan. Apa ya ini ya? Ini pengalaman berkesan tapi jangan ditiru nih ya. Oh ini iya. pengalaman tidak baik lah. Jangan ditiru ya sahabat jangan Japanan. Ditiru ini ya. Saat itu kebetulan saya pas di Puskesmas Sumombito ya. Saat itu pengalamannya adalah PMT, mengenai PMT. PMT yang dulu pertama kali di drop oleh dinas dan dihandle oleh penyedia dari luar gitu. Karena memang saat itu penyediaannya tidak sesuai dengan juknisnya dari dinas kesehatan. Akhirnya ada sih beberapa desa yang mengembalikan PMT lokal tersebut. Nah, kembalikanlah PMT lokal tersebut di Puskesmas. Sejumlah berapa kalau nggak salah 6 atau 7 kotak itu ya. 7 kotak, 7 box. Nah, di situ PMT lokal itu ada telur puyuhnya. Ada telur puyuhnya, karena dikembalikan terus sampai siang pemikiran saya ya, aduh ini paling ya wis nanti basi lah gitu. Akhirnya saya makanlah telur puyuhnya itu. Saya makan semua 7 box itu. 7 box sekaligus ya Pak ya? 7 box itu, satu boxnya itu ada kalau nggak salah dua telur puyuh. Telur puyuh. Oke. Namanya juga kerja, terus pengen nyemil lah. Ini karena memang dikembalikan saya cemil itu telur puyuh. Setelah itu habis kerja pulang jam 6, tepatnya habis maghrib, Bapak Kapus yang mungkin sekarang jadi kepala dinas kesehatan ya, telepon ke saya. Kalau memang kan dulu kalau saya dipanggilkannya Noval. Noval, untuk PMT lokalnya yang dikembalikan tadi gimana? Sudah dikondisikan belum? Sudah tetap ada di ruangan nah? Sudah dokter. Ini mau diaudit sama dinas kesehatan. Tolong bisa kalau minta tolong nanti kalau bisa difotokan supaya nanti saya kirimkan ke dinas kesehatan. Goyang saya. Panik. Karena sudah dimakan tadi. Makan semua masalahnya. Oh iya. Aduh ini, minta tolong teman-teman aja nanti difotokan. Aduh, bisa saja saya telepon teman-teman, tolong fotokan PMT lokalnya itu di ruangan. Tapi telur puyuhnya sudah saya makan. Itu akhirnya saya terpaksa saya harus kembali mampir ke pasar dulu. Buat membeli telur puyuh. Pasar beli telur puyuh dulu. Nggak ada yang mateng, adanya mentah semua. Ya udah wes. Karena hanya untuk dokumentasi, saya beli, tapi jangan ditiru. Bener guys, jangan ditiru ya sahabat Japanan tadi. Akhirnya karena saya kasih telur puyuh mentah itu, terus akhirnya saya foto, saya kirimkan ke kepala puskesmas. Sudah dokter, ini dokter. Terus gimana kondisinya? Basi apa enggak? Untuk makanan yang dagingnya basi dokter, ya udah besok aja nanti dibuang, nanti tolong dikondisikan. Di proses pembuangannya juga difoto juga, akhirnya ya seperti itu. Wes ampun pokoknya sekali seperti itu. Nah dari situ jangan ambil kalau bukan haknya. Wah gitu tadi. Panik, benar. Nah, panik akhirnya.
Pesan dari Bapak Hansen ya, kalau bukan miliknya jangan diambil ya. Jangan sahabat dicontoh itu. Japana. Pengalaman mengesankan tapi negatif. Benar, itu Tetap mengesankan jangan buat dicontoh, Bapak iya. Hansen. Nah, tapi Nah, itu. buat pelajaran ya teman-teman, karena itu tadi kan itu buat pengekspejian lagi kan kita nggak tahu nggih Pak nggih Iya, kalau makanya ada itu. pengekspejian selanjutnya walaupun itu basi atau nggak layak makan dan sebagainya. Nah, itu kemarin juga saya pernah dengar Pak terkait PMT lokal yang sangat banyak berita, sangat banyak iya, drama dan lain sebagainya. Nggih. Alhamdulillah untuk tahun ini kan juga ada PMT lokal. benar. Nah itu masih ada drama atau enggak Pak? Alhamdulillah untuk kalau yang tahun ini dari semua puskesmas di 34 puskesmas ya satu kabupaten sih. Insya Allah dan alhamdulillah kayaknya tidak ada berita miring seperti dulu. Alhamdulillah ya teman-teman atau sahabat Japana. Nah kita kan tadi sudah ini Pak terkait penyakit stunting atau terkait stunting. Nah mungkin ini sahabat Japana di sekitar kita ini banyak sekali yang simpang siur terkait informasi stunting atau pengertian dari stunting. Ada yang bilang gagal tumbuh, ada yang bilang karena gen dan lain sebagainya. Nah ini saya mau tanya kepada ahli gizi sekaligus di Puskesmas Japanan ini, mungkin dari pengertian stunting yang bisa diterima oleh masyarakat supaya masyarakat ini tidak salah paham lagi terkait masalah stunting atau pengertian dari stunting, Pak. Oke, stunting itu sebenarnya kalau dalam bahasa Jawanya itu ya kayak apa ya? Kerdil ataupun cebol gitu maksudnya nggih. Oke. Nah, tapi dalam arti dari segi ilmu kesehatan, stunting adalah gagal tumbuh karena dia itu kurang mengonsumsi asupan gizi yang akhirnya nanti berefek samping kepada jangka lama Ya. dari otaknya dan kecerdasannya juga akan berpengaruh. Iya. Yang itu bisa terjadi di saat di 1000 APK atau 1000 hari Pertama kelahiran. kehidupan. Oke, Ya, berarti kehidupan. kayak gagal tumbuh dari usia yang seharusnya ya Pak ya, atau gitu kayak pertumbuhannya itu nggak sesuai dengan tidak sesuai. usianya Harusnya gitu tingginya 110 Ya. cuma 90 ataupun Nah ini itu ya badannya. sahabat Japanan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hansen terkait pengertian dari stunting. Jadi kita tidak salah paham lagi ya teman-teman atau sahabat Japanan terkait pengertian dari stunting. Nah Bapak, tadi kan kita sudah membicarakan terkait pengertian dari stunting. Nah sahabat Japanan ini pasti kepo terkait jumlah stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Japanan. Takutnya ada salah satu anak dari sahabat Japanan ini juga termasuk dari stunting itu tadi, Pak. Iya. Kalau stuntingnya di bulan kemarin sih 119 ya. Kalau yang bulan ini belum rilis karena memang rilisnya bulan depan karena kita harus menginput dahulu untuk mengetahui status gizinya balita tersebut. Cuma alhamdulillah semua balita di wilayah Puskesmas Japanan semua stunting setidaknya sudah mendapatkan intervensi atau mendapatkan PMT ya, Pak ya. berlakuan untuk menjadikan balita tersebut tidak stunting lagi. Kita harus merujuk balita tersebut ke spesialis anak karena memang itu adalah instruksi dari ke Jombang ya, bukan dari Bupati juga, dari Dinas Kesehatan juga menginstruksikan bahwa stunting di Jombang harus segera ditindaklanjuti untuk segera bisa turun persennya sampai bulan selanjutnya. Akhirnya ada beberapa balita stunting di Puskesmas wilayah Japanan itu yang prioritas yang harus dirujuk karena memang intervensinya itu susu PKMK-nya itu harus keluar dengan menggunakan resep dokter spesialis anak. Akhirnya kita lakukan itu yang prioritas, kita rujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan resep dari spesialis anak sehingga nanti akhirnya mendapatkan PKMK itu untuk menunjang tumbuh kembang dari balita tersebut.
Oke, jadi itu tadi seperti prosedur untuk tahun ini ya Pak ya, prosedur Yups, itu terkait adalah prosedurnya. G Wajib itu untuk. harus spesialis anak harus rek-rek lah. Oh iya, berarti Kalau harus ada- melalui spesialis iya. anak dulu Karena untuk apa? mendapatkan PMT G. Karena balita stunting itu kan bukan karena gagal tumbuh aja, kadang juga ada faktor genetik, Oh, makanya iya. harus spesialis anak yang berperan untuk menentukan bahwa ini loh balita yang memang membutuhkan PKMK dan Iya. ini balita memang dicek tulangnya juga. Kalau di rumah sakit umum ya, rumah sakit umum Jombang itu sampai harus dicek tulangnya apakah dia itu memang ada genetik untuk stunted ya, G. atau pendek dengan gennya itu, atau memang benar-benar kekurangan asupan gizi. Nah, itu tadi sahabat Japanan. Jadi sekarang itu tidak sembarangan kita menilai atau menilai anak itu stunting ya Pak ya. Ya, benar. Semua melalui proses seperti pengukuran, penimbangan, terus ada juga dari resep dokter atau dari heret-heretnya dokter spesialis itu tadi ya, Iya, harus spesialis anak masalahnya. untuk mendapatkan tindak lanjut atau intervensi selanjutnya, yaitu benar. PMT susu ya Pak ya. Iya, PMK Ya, lah. PMK. Pak, mungkin dari yang ada stunting di wilayah kerja Puskesmas Japanan ini, apakah ada kendala terkait itu tadi? Melihat bagaimana kita mencari balita yang stunting, terus merujuk stunting di rumah sakit yang terdekat, itu apakah ada kendala Bapak? Kalau kendala pasti ada ya, setiap kita berupaya untuk melakukan intervensi ke balita tersebut pasti ada. Ya, salah satunya faktor adalah bahwa orang tua tersebut masih merasa bahwa anaknya tidak apa-apa atau baik-baik saja, sedangkan dari segi nilai gizi ataupun status gizi memang balita tersebut memang stunting. Nah, kalau hal seperti itu kita harus melakukan pendekatan kepada dari desa juga dilibatkan maksudnya itu ya. Karena apa? Kita tidak bisa menyelesaikan stunting di Jombang ini, khususnya di wilayah Penuh Japanan itu hanya dengan memberi dari bidang kesehatan saja. Jadi harus berkolaborasi dengan desa ataupun kapilar yang lainnya. Memang harus kita harus berkolaborasi untuk menurunkan status stunting di Wilayah kerja Puskesmas Japanan wilayah ya Pak kerja ya. Penuh Japanan. Jadi kayak pertemuan sebelumnya yaitu di podcast saja, pentingnya adanya kolaborasi antar benar, lintas itu. sektor itu Kolaborasi tadi. lintas Jadi sektor kita itu. tenaga kesehatan ini tidak kerja sendiri ya Pak ya. Iya, Jadi memang tidak bisa harus bekerja sendiri, tidak kolaborasi, bisa, ya. Pasti. benar. Karena kita di lapangan itu pasti menemukan kendala-kendala bahwa Iya. orang tua tersebut itu karena memang apa ya, saklek ataupun masih maaf ya, mungkin ya ilmu pengetahuannya yang kurang, akhirnya tidak tahu bahwa stunting itu sangat berefek di jangka masa Panjang depan. atau masa depan ya Pak ya. Tadi kan kita sudah membicarakan terkait kendala-kendala dari kita merujuk stunting atau kita mencari balita yang stunting, gimana orang tuanya dan lain sebagainya. Selama ini apakah ada komplain dari ibu atau orang tua dari balitanya sendiri kayak anak saya ini sebenarnya nggak stunting loh Pak, karena anak saya ini gen orang tuanya kecil-kecil, itu gimana Pak? Itu kan biasanya kita juga mendengar nih apalagi ke desa. Ya memang hal seperti itu yang kami temukan di lapangan ya. Di saat kita menemukan bahwa status balita tersebut harus kita berikan intervensi, kita lakukan penanganan khusus untuk setidaknya bisa menurunkan status gizinya dari stunting, tapi orang tuanya jangankan yang seperti itu, yang memang dasarnya pendek ya, maksudnya orang tua pendek. Ada sih maksudnya kita temukan bahwa orang tuanya juga tinggi, tapi beliaunya dengan alasan bahwa ya segini nih Pak, memang anakku semuanya 4 itu. Kalau kecil ya seperti ini, mbak-mbaknya juga seperti itu, tapi nanti lihat besar ya, besar ya, gitu. ya. Padahal dilihat dari status gizi dan dia sudah kategori stunting dari tinggi badan per umurnya, dari berat badan per tinggi badannya juga akan mendekati gizi sangat kurang, nanti akan berdekat kepada gizi buruk. Oke. Seperti itu. Oke, ya. Jadi pasti ada kendala-kendala tersebut.
Tapi ya kembali lagi bahwa kita memang harus berkolaborasi dengan lintas sektor ya Pak ya. Jadi kita memberikan pemahaman lagi kepada orang tua kalau anaknya dianggap stunting itu nggak kita dari tenaga kesehatan langsung menganggap anaknya stunting ya Pak ya. Melalui beberapa proses, melalui pengukuran, penimbangan, melalui aplikasi ya Pak ya, kan di situ sudah terdeteksi kalau balitanya itu stunting. Bahkan gitu ya Pak. Kan Gitu ya Pak. maksudnya itu kemarin tidak stunting terus terjadi hari ini ada ataupun bulan ini kok tiba-tiba stunting, kita harus verifikasi dulu. Nah, itu melalui verifikasi ya Pak ya. Verifikasi dulu. Jadi kita menghubungi bidan desanya nanti berkoordinasi dengan kadernya. Nah, kita lakukan verifikasi atau itu salah timbang ataupun salah tinggi badan. Karena apa? Berat badan tinggi badan itu kan nanti dicatat oleh kader sama bidan desanya. Nanti distorkan ke saya, baru saya mengupload ke aplikasi yang nanti muncul status gizinya tersebut. Tapi kalau emang dulunya atau awal sebelumnya, bulan sebelumnya itu tidak stunting kok terjadi stunting, ya kita kembali lagi minta verifikasi dulu. Tolong diverifikasi balita A, B, C, D. Karena bulan kemarin tidak stunting, kok sekarang stunting, kan nggak mungkin terjadi ujuk-ujuk langsung stunting gitu. Barangkali ada salah catat ataupun yang lainnya. Nggak sembarangan ya Pak ya. Kita harus verifikasi dulu. Kalau memang verifikasi udah memang terjadi benar, ya sudah berarti memang ada penurunan pertumbuhan di balita tersebut. Oke, kalau tadi kan kita sudah membicarakan terkait kendala-kendala ya Pak ya. Nah ini mungkin dari Bapak Ansan bisa share ke sahabat Japanan terkait cara penanganan yang benar terhadap balita yang stunting itu seperti apa. Mungkin dari sahabat Japanan ini kepo Pak, karena semisal ada sekitaran dari sahabat Japanan atau dari anaknya sendiri yang dianggap atau yang terkena stunting, ini gimana cara penangannya Pak? Jelas sih dimulai dari 1000 APK ya, hari pertama kehidupan, yaitu dimulai dari ibunya dulu. Ibunya hamil, saat itu posisi hamil itu setidaknya harus memenuhi kecukupan gizi dulu. Nah, yang terpenting adalah apa kebutuhan yang paling vital untuk ibu hamil adalah zat besi. Jadi diupayakan ibu hamilnya tersebut tidak terjadi anemia atau kekurangan zat besi. Yang nanti akan mengakibatkan BPLR, balitanya yang lahir dengan berat badan lahir rendah gitu kan. Setelah itu, setelah saat proses ibu hamilnya ya ibu Pak ya. hamilnya itu melahirkan dikawal lagi, yaitu balita usia 0 sampai 6 bulan harus ASI eksklusif. Oh itu Jangan pernah kasih apa-apa selama 6 bulan. Cukup ASI saja cukup. Oke. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Apa ya? Tuhan atau Allah itu sudah menciptakan manusianya saling berkaitan dan berhubungan. Jadi tidak mungkin ASI itu tidak cukup bagi anaknya. Nah, itu pun juga sangat mempengaruhi dengan motivasi orang tuanya, ibunya sendiri. Karena apa? Kalau tidak ada semangat dari ibunya untuk menyusui, pasti akibatnya itu ASI-nya akan tidak keluar. Tidak keluar itu tadi karena Bu memang ya. itu. Karena Nah, dukungan faktor, sekitarnya dukungan ibu itu sekitar, sangat penting ya sangat Pak penting ya. juga. Suami, kakek, nenek, itu ibunya, sangat orang tuanya menentukan gitu, nggih. keluarnya ASI untuk balitanya. Oke, Nah, selanjutnya selama 6 Pak. bulan cukup ASI saja. Oke, ya. Nah, selama 6 bulan ASI saja. Setelah 6 bulan ke atas kenalkan dengan makanan MPASI. Nah, setelah itu timbang balita di posyandu. Karena apa? Kalau tidak timbang, kita tidak tahu perkembangan atau pertumbuhan balita tersebut. Ya, benar. Tolong saya wanti-wanti nggih. Semuanya yang punya balita khususnya di Pulau Japanan ini lakukan penimbangan jika mempunyai anak balita. Karena apa? Fungsinya adalah kita bisa memantau atau kita bisa mendeteksi dini berat badan atau tinggi badannya sesuai atau tidak. Itu yang terpenting.
Apalagi cakupan sekarang ini dari atas dinas kesehatan dari kabupaten harus 100%. 100% ya Makanya Pak ya. Ya itu. Makanya kita kita dari harus- puskesmas ini bukan makanya kita bekerja semuanya, keras ya karena Pak apa? ya. Memang fungsinya atau tujuannya adalah kita benar-benar bisa mendeteksi dini. Iya, benar. Kalaupun ada orang tersebut, balita tersebut tidak sesuai, kita langsung bisa cepat melakukan perlakuan. Oke. Yang selanjutnya itu termasuk sanitasi lingkungan. Sanitasi Itu juga lingkungan penting itu ya Pak ya. penting karena apa? Sanitasi lingkungan itu juga akan mempengaruhi maksudnya itu pengaruhnya kepada nanti asupan energi kalau lingkungannya ataupun air bersihnya kurang ya. Nah, asupan energinya tidak bisa maksimal dan akan menyebabkan balita tersebut nanti Bisa stunting ya Pak ya. diare dulu lah Diare, pertama, oke, diare kan diare, diare ya. habis itu kalau diare nanti berat badannya turun. Nah, seperti itu akan memberikan status gizi yang lebih buruk lagi. Gizi yang lebih buruk lagi. Oke, itu tadi cara Ya, penanganannya ya Pak ya. Oke, sahabat Japanan, itu tadi adalah cara penanganan untuk balita yang stunting. Mungkin dimulai dari tadi ya Pak ya, ibu hamil, selanjutnya ke balitanya sendiri, sama ke lingkungannya. Dari yang paling penting adalah 3 poin itu tadi ya Pak ya. Benar. Jangan lupa juga tadi sudah diberitahu sama Pak Hansen kalau semuanya empat poin, ya. ya. Oh sama Yang ini ke pertama, ibu posyandu. hamil, saat itu ibu hamil. Ibu Ibu hamil itu hamil. harus kecukupan zat besi dan Zat asupan besi. gizinya harus Oke. cukup. Yang Yang kedua, kedua ASI ASI eksklusif. eksklusif. Yang ketiga Oke. itu harus Ke upayakan ke posyandu. posyandu. Oke. Yang keempat adalah sanitasi tadi. Sanitasi. Oke, itu tadi ya 4 poin yang paling penting untuk cara penanganan balita yang stunting. 4 poin ini harus dipenuhi ya sahabat Japanan. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menangani atau itu tadi 4 poin tadi harus kita laksanakan di lingkungan kita. Nah, itu tadi Pak, kita sudah membahas terkait tentang cara penanganan. Nah, mungkin dari Bapak Hansen sendiri ada tips atau trik terkait orang tua yang hebat di wilayah kerja, apalagi di wilayah kerja Puskesmas Japanan terkait masalah-masalah gizi. Nah, itu tipsnya Pak. Ke balitanya ya berarti ya. Ya, oke. Kalau mengerucut ke balitanya ya setidaknya 0 sampai 6 bulan itu harus ASI eksklusif. Saya sudah kerja ASI saja cukup, nggih. Yang kedua umur 6 bulan sampai 1 tahun dioptimalkan dengan makanan tambahan MPASI, nggih. Dari 7 sampai 9 itu berikan makanan yang teksturnya yang lunak atau lembut seperti bubur. Terus umur 9 bulan sampai 12 bulan itu berikan makanan mulai dengan cincang atau mengenal makanan cincang nggih, diadaptasi nggih sehingga nanti 12 tahun 12 bulan ke atas itu balita tersebut sudah siap menerima makanan seperti makanan orang dewasa seperti orang tuanya nggih. Oke. Itu tadi sahabat Japanan terkait tips and triknya mulai dari balita 0 ya Pak ya, usia 0 sampai ke usia yang 6 bulan cukup ASI saja kalau cukup itu. ASI. Nah, selanjutnya di usia selanjutnya yaitu MPASI atau makanan tambahan ya Pak ya. Nah, Bapak, tadi kan sesuai dengan tema kita kali ini yaitu tema podcast yaitu apakah balitanya stunting itu orang tuanya gagal. Nah, itu menurut Bapak itu seperti apa? Itu ada statement kalau balitanya stunting, apakah orang tuanya gagal? Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya bukan hanya stunting ya kalau ngomong gagal ini. Kalau bahas gagal itu kalau maksudnya itu kalau orang tua tidak bisa memberikan status gizi balitanya itu tidak seimbang ataupun tidak sesuai, tidak maksimal itu dikatakan gagal juga bisa. Cuma kan dalam hal ini kan dengan kegagalan tersebut itu loh, dengan kegagalan tersebut kita bisa memberikan yang terbaik lagi dengan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki itu. Oke, tidak ada. Jadi kata tidak ada terlambat. benar. Oke, kita katakan gagal. Cuma niat kita ataupun keinginan kita untuk memperbaiki itu ada. Jadi dengan kegagalan ini kita masih tetap bisa memberikan yang terbaik untuk balitanya supaya nanti tidak gagal lagi di masa depannya. Oke. Ada orang tua
yang sebenarnya tidak ada orang tua yang gagal, tapi kalau kita menganggap diri kita atau sebagai orang tua itu gagal, kita bisa merubahnya lagi, ya, gitu. merubahnya lagi, memperbaiki lagi, apalagi untuk anak-anak atau terhadap balitanya kita. Karena kenapa? Anak atau balita akan mempengaruhi ke masa depan, ya generasi selanjutnya ya Pak ya. Nah, ini adalah di penghujung acara podcast kita Pak. Ya, di ujung acara di podcast kita ini mungkin Bapak Hansen bisa memberikan kata-kata mutiara terhadap sahabat Japanan semuanya. Mungkin kata mutiara ini bisa dipakai untuk sahabat Japanan gitu Pak, monggo. Saya ini sebenarnya nggak bisa romantis loh. Tidak bisa romantis. Sebenarnya Iya. bisa teman-teman. Cuma ya apa ya, sebentar. Gini saja. Untuk sahabat Japanan nih ya. Oke, sahabat Japanan. Setiap langkah kecil menuju kesehatan akan mengakibatkan langkah besar menuju masa depan. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Setiap langkah kecil untuk atau menuju kesehatan adalah langkah besar kita untuk ke masa depan. Nah, itu teman-teman. Sangat bagus ya, sangat luar biasa kata-kata mutiara yang terakhir. Nah, Pak, sebenarnya kita di podcast saja, yaitu podcast kesehatan sahabat Japanan ini punya yel-yel atau punya jargon Pak. Kalau nanti saya bilang podcast saja, sehat, bahagia, gitu ya Pak ya? Harus bahagia lah. Oke, karena bahagia itu menular ya Pak ya. Oke, teman-teman juga sahabat Japanan di sana. Sahabat Japanan di sana juga bisa menirukan kita ya Pak ya. Boleh. Kalau nanti kita atau saya bilang podcast saja, sehat, bahagia, gitu nggih? Oke, siap, kita mulai teman-teman. Pak, siap? Oke. 1, 2, 3. Podcast saja, Sehat, sehat, bahagia. bahagia. Nah, alhamdulillah Hirobil Alamin, kita sudah di penghujung acara di podcast saja, yaitu podcast kesehatan sahabat Japanan di episode keempat. Jadi jangan lupa untuk sahabat Japanan Like tetap dan kita subscribe. tetap kita ingatkan like, comment, subscribe. Subscribe. Dan jangan lupa Pak share ke teman-teman ikut. semuanya. Jangan lupa komen di bawah ini ya guys, teman-teman semuanya sahabat Japanan. Nah, kita saya sendiri selaku dari tim dari podcast saja ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hansen, guys, sudah Saya juga terima mau kasih. kita undang di podcast saja ini. Kita tanya-tanyai, menyebar informasi yang sangat positif untuk sahabat Japanan terkait masalah stunting, karena masalah stunting ini masih prioritas kita ya Pak ya. Apalagi di bidang kesehatan. Sebenarnya tidak hanya bidang kesehatan aja ya Pak ya, bidang semuanya itu benar sekarang memprioritaskan fokus ke stunting. Nah, dari itu tadi. pangan, pertanian, Nah, itu benar. peternakan, dari desa, dari semuanya. Oke, nah jangan lupa sahabat Japanan, tetap komen di bawah dan subscribe. Jangan lupa like dan share ya. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Ditunggu untuk episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.